sertifikasinya medun lali. Iku mboten teng mriki, teng mriko, Bapak. Teng mriki mboten wonten. Jadi ketika diberi nikmat itu kemudian lupa gitu kepada Allah. Maka mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang yang digambarkan oleh Allah ini. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Susah senang tetap bersyukur, susah senang tetap beribadah, ingat kepada Allah. Bahkan keindahan seorang muslim itu adalah ketika dia mendapat nikmat dia bersyukur, ketika mendapat ujian musibah dia bersabar atas ujian itu. Itulah keindahan seorang muslim. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini mari kita bersama-sama mengkaji tentang bagaimana berusaha untuk kita ini mendapatkan kehidupan yang baik, ya, mendapatkan kehidupan yang bahagia, atau kalau dalam bahasa Arab itu namanya atau istilahnya hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Setiap kita itu pasti menginginkan hidup bahagia. Gitu Bapak Ibu. Tidak ada kita ini hidup waktu pengen susah baik betul wonten. Setiap kita pasti pengen hidup bahagia. Ekspresi dari keinginan itu kita selalu berdoa kepada Allah. Doanya saja namanya sapu jagat. Apa nih Bapak Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana, Tuhan kami, atina, karuniakanlah kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang baik, bahagia. Tidak hanya itu, wa fil akhirati hasanah, kehidupan yang baik di akhirat, dunia dan akhirat baik. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah dari siksanya api neraka. Itu doa kita. Bahkan barangkali di antara doa-doa yang paling banyak kita hafal ya doa ini, ya. Bahkan doa mau tidur saja nggak hafal ya. Hafal Bu? Nah, kalau doa mau makan, anak-anak kita kan dituntut untuk hafal doa-doa. Nah, ini doa yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah. Nah, maka kebahagiaan dalam hidup itu senantiasa dicari oleh manusia, ya, karena memang manusia hidup itu dikarunia oleh Allah al-hajatu al-ubdiyah, potensi untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, makan, minum, ya, buang air besar, buang air kecil dan lain sebagainya. Dan Allah juga mengaruniakan kepada kita ini diberi namanya ghoriza atau insting. Ada 3 insting, ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama ghorizatun naw, tertarik dengan lawan jenis. Maka yang namanya tono tertarik dengan tini itu lumrah. Yang tidak lumrah itu kalau jono tertarik dengan joni, ya, itu lumrah. Itu insting, karunia Allah. Ghorizatun naw, tertarik dengan lawan jenis. Yang kedua adalah ghorizatul baqa. Dalam hidup ini tuh kita butuh prestis, butuh tercukupi setiap kebutuhan hidup kita. Kita butuh kedudukan, jabatan, kita butuh punya rumah mewah, kita butuh kendaraan yang nyaman. Itu namanya adalah penampakan atau ekspresi dari ghorizatul baqa. Ya, dan yang ketiga adalah ghorizatul tadayyun, yaitu insting untuk bertuhan. Yang biasanya insting bertuhan ini muncul ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa genting dalam kehidupan kita. Ya, misalnya dulu tahun 2006 ya, kita ada gempa ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu masih merasakan gempa waktu itu maksud saya? Barangkali masih ada yang sare kalau itu enggak ya, itu sudah pukul 6 kurang 5 menit kalau nggak salah. Kita semua merasakan Bapak-bapak, ya, Ibu sekolah biasa Jogja Selatan. Bapak Ibu ingat kira-kira
kalimat-kalimat apa yang banyak terdengar ketika gempa terjadi? Wah, ada yang Allahu Akbar, Subhanallah, ada yang kukoh. Kalau mungkin saudara kita yang beragama lain mungkin Yesus Kristus atau menyebut Tuhannya. Nah, itu namanya insting beragama, insting bertuhan yang biasanya muncul ketika dalam kondisi kritis. Nah, itu semua adalah karunia Allah kepada kita, yang setiap kita itu punya dorongan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Maka setiap orang pasti pengen bahagia, pengen dicukupi, pengen seluruh keinginan itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah, itulah yang disebut dengan bahagia. Maka kemudian kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu, kehidupan yang baik itu, maka tentu sebagai seorang muslim, seorang mukmin, panduan kita adalah Al-Quran. Panduan kita adalah hadis, panduan kita adalah sunnah-sunnah shahihah yang harus menjadi SOP kita agar hidup kita ini menjadi hidup yang baik, hidup yang bahagia. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita kemudian belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka kita akan ketemu dengan satu ayat yang di sana kita menemukan lafaz atau kalimat hayatan thayyibah, yang artinya itu adalah hidup yang baik. Tepatnya pada surat An-Nahl ayat 97. An-Nahl 97. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malun." Surah Nah, ini adalah pengajian bapak-bapak ibu kepala sekolah ya. Ini absennya ya. Semoga diparingi lancar, semuanya panjang umur, sehat, mensahkan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia itu laki-laki ataupun perempuan, dia adalah keadaan iman yang benar. Ibu Bapak, saya tidak usah berpanjang lebar terkait dengan pengelolaan kinerja supaya nanti tidak dumpiuk dengan Ibu Bapak pengawas Video pembinanya masing-masing ya. Atau kesulitan ketemu Ali. Ini Bapak Surati Ibu Bapak ya. terkait dengan Kepala sekolah Panembahan Santu Jawara Keputaran Madu SD siswa kelas 6 Nenggor dikomunikasikan dengan K3S-nya masing-masing. Mungkin masing-masing mempunyai program, silakan untuk segera dieksekusi untuk peningkatan putra putri kita di sekolahnya masing-masing ya, karena di kota Yogyakarta di DIY itu memang masih ada ASPD ya Ibu Bapak. Nah, monggo untuk bisa disiapkan. Itu juga persiapan kita menjelang Ramadan, kan nanti kalau tidak salah Maret ya Ustaz ya.